Halo, saya Fiska Noviantri. Pada video ini saya akan memandu Anda untuk mempelajari chain rule yang merupakan bagian dari aturan dalam derivatif. Nah, materi tentang chain rule ini akan Anda temui dalam kalkulus 1. Harapannya setelah menyimak video ini, Anda mampu memahami salah satu konsep derivatif yaitu chain rule atau aturan rantai. Dan hal ini tentu saja akan membantu Anda untuk bisa memahami dan menjelaskan properti atau sifat dari derivatif yang nantinya akan digunakan untuk mendeskripsikan secara geometrik atau secara fisik mengenai masalah nyata yang mungkin Anda temui. Untuk memahami konsep chain rule ini, sekarang bayangkan bahwa Anda mendapatkan suatu hadiah. Hadiah yang dimasukkan ke dalam suatu kotak besar ya, kotak yang berwarna merah. Nah, misalkan saja kotak berwarna merah tersebut secara matematis saya beri nama fungsi fx. Ya, jadi kadonya itu saya beri nama fungsi fx. Itu kado yang kita lihat dari luar sebelum dibuka sama sekali. Jadi kotak yang besar. Ya, kemudian bayangkan bahwa ternyata kotak saya ini kadonya misalnya berupa laptop dan laptop ini saya beri nama sebagai X. Ya, jadi laptopnya diberi nama X. Isi kadonya adalah laptop. Kemudian laptop ini dibungkus oleh suatu box yang berwarna hijau muda dan saya beri nama boxnya adalah box C. Kemudian dibungkus lagi dengan box yang lebih besar yang berwarna krem dan saya beri nama box B. Dibungkus lagi dengan box yang lebih besar berwarna merah, katakanlah box A. Nah, box A, B, C ini saya misalkan secara matematika A ini adalah fungsi. A, B, dan C adalah fungsi. Fungsi bungkus kado, fungsi box kado yang pada akhirnya membungkus box-box yang berada di dalamnya, box-box yang lebih kecil lagi. Dan lalu Anda bingung bagaimana cara mendapatkan isi kadonya, bagaimana cara mendapatkan laptopnya, tapi Anda tidak punya gunting, cutter, atau benda tajam sehingga Anda tidak mungkin menusuk box kado dari yang paling luar sampai ke paling dalam sekaligus, sehingga Anda perlu membuka boxnya satu persatu. Nah, istilah membuka box ini asumsikan saja kalau di matematika sama dengan menderivatifkan, menurunkan. Jadi sekali lagi, anggap saja atau asumsikan bahwa membuka box analoginya sama dengan menurunkan suatu fungsi. Ya, membuka box sama dengan menderivatifkan suatu fungsi. Jadi saya katakan bahwa df dibagi dx ini adalah turunan fungsi f terhadap fungsi f itu adalah membuka kado. Ya, membuka kado. Turunan fungsi f terhadap fungsi x. Dan ingat kembali bahwa ternyata fx ini kalau tadi kadonya berlapis-lapis, maka saya mengatakan secara matematika bahwa fx ini ternyata adalah suatu fungsi komposisi. Fungsi komposisi itu adalah fungsi yang berlapis-lapis, di mana x diinputkan ke dalam fungsi c, dan fungsi c adalah sebagai inputan untuk fungsi b, dan fungsi b adalah inputan untuk fungsi a. Itu dia fungsi komposisi. Sehingga untuk fungsi komposisi ini, chain rule-nya adalah turunan dari f terhadap x atau cara membuka kado f adalah dengan cara Anda buka dulu lapisan terluar yaitu bungkus kado yang A. Ingat bahwa membuka kado sama dengan derivatif. Jadi bungkus A-nya dibuka, maka muncullah A aksen atau dA per dx. Ketika Anda membuka bungkus kado yang paling luar bungkus A, maka isi BC, isi box BC itu masih aman. Masih tidak tersentuh sama sekali. Jadi inputan untuk A aksen masih BCX. Kemudian lanjutkan dengan membuka buku box lagi, yaitu box yang fungsi B. Yang B saya hilangkan, maka ketika saya membuka box B sama saja dengan saya menurunkan B, maka muncul B aksen. Tapi ingat, C-nya masih utuh, box C masih utuh. Ya, nah yang terakhir adalah kita buka box C. Jadi box C-nya hilang, maka kita turunkan atau derivatifkan C aksen. Nah inilah dia konsep dari
chain rule atau aturan rantai karena berantai ya. Untuk lebih memahami lagi, saya berikan suatu contoh. Misalkan Anda memiliki fungsi Y di mana Y adalah tan pangkat 3 dikali 3x kuadrat plus 1. Nah, di sini bungkus kado terluarnya adalah pangkat, pangkat 3. Sehingga ketika kita ingin menurunkan dy terhadap dx, maka langkah pertama yang perlu dilakukan adalah menurunkan pangkat tiganya. Menurunkan pangkat tiganya, kemudian otomatis kita punya bahwa turunan pangkat 3 adalah tiganya pindah ke depan. Kemudian di sini yang di dalamnya menjadi pangkat 2. Ya, kemudian sekarang kita masuk ke lapisan yang lebih dalam. Lapisan lebih dalam itu ada tangan, teman-teman. Ya, ada tangan. Sehingga kita perlu menurunkan tangan. Turunan tangan adalah secant kuadrat, sedangkan yang di dalam tangan 3x kuadrat plus 1 masih dipertahankan. Jangan dulu diubah-ubah. Kemudian kita masuk lagi ke lapisan berikutnya, yaitu lapisan berikutnya setelah pangkat 3 dan tangan adalah 3x kuadrat plus 1. Sehingga turunannya kita perlu mencari turunan dari 3x kuadrat plus 1. Nah, jadi satu persatu. Satu persatu dikupas. Ya, dan ternyata turunan dari 3x kuadrat plus 1 adalah 6x. Sehingga pada akhirnya kita akan menemukan hasil akhir seperti ini. Nah, untuk menguji pemahaman Anda, maka saatnya saya berikan kuis ya. Kuis yang pertama adalah jika saya memiliki fungsi Y, di mana Y merupakan fungsi dari FU, F fungsi sembarang dengan inputannya adalah U, dengan U juga merupakan suatu fungsi, katakanlah fungsi sembarang G dengan variabel T. Coba Anda tentukan apa turunan pertama dari fungsi Y terhadap variabel T. Kemudian pertanyaan yang kedua adalah tentukan turunan pertama dari fungsi cos dalam kurung fx dikuadratkan. Terima kasih sudah menonton. Saya mengambil semua materi dalam video ini dari buku Kalkulus 1 karangan Edwin Parsel. Sampai jumpa.